Selama pandemi COVID-19, saya lebih sering menghabiskan waktu di rumah dengan belajar melalui situs online, di mana situs online yang telah disiapkan oleh pemerintah seperti Zoom, Telegram, Google Meet, bahkan grup WhatsApp. Selanjutnya, mahasiswa juga memiliki peranan dalam ruang lingkup masyarakat, seperti membuat komunitas atau suatu kelompok untuk mengulurkan dana atau bantuan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Selain itu, mahasiswa juga dapat berbaur kepada masyarakat dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan, seperti mengajarkan masyarakat bagaimana cara menjaga jarak, mencuci tangan dengan baik dan benar, menggunakan masker, memakai hand sanitizer, dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar masyarakat awam lebih paham dan lebih mengerti apa dampak dari COVID-19. Kuliah online merupakan sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah. Nah, yaitu dengan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan dampak yang dianggap kurang optimal dalam proses pembelajaran. Beragam pendapat muncul dari mahasiswa maupun dari kalangan dosen. Banyak yang mengatakan kuliah online menimbulkan pro atau kontra tersendiri. Untuk hal yang positif, kuliah online bisa dilakukan di rumah, sehingga kami bisa dekat dengan keluarga yang ada di rumah. Akan tetapi, dari sisi negatif, kami tidak bisa berdiskusi seperti kuliah pada umumnya dengan bertatap muka secara langsung. Nah, belum lagi terdapat hambatan yang membuat kuliah ini terganggu. Banyak mahasiswa yang mulai merindukan kampus dan berharap agar perkuliahan bisa berjalan seperti umumnya. Tidak hanya itu, permasalahan yang sering dialami mahasiswa ketika kuliah online adalah sinyal yang tidak stabil dan terbatasnya kuota internet. Nah, hal ini tentu dapat mengganggu berjalannya perkuliahan secara online. Banyak juga yang mengatakan kuliah online itu melatih mahasiswa untuk mandiri, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar melalui dosen saja, tetapi juga harus mencari sumber ilmu yang lain seperti di buku, literasi, dan sebagainya, agar belajar mahasiswa juga bisa. Peranan saya sebagai mahasiswa dalam masa pandemi ini adalah dengan tetap melakukan tindakan pencegahan terhadap virus COVID-19 terhadap diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan dengan tetap berada di rumah saja dan melakukan protokol kesehatan yang berlaku di daerah saya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adapun bila ingin berpergian jauh atau keluar, diharapkan jika tidak penting, tidak usah untuk keluar. Dan peranan lainnya adalah selama pandemi ini, saya belajar menggunakan metode daring atau online dan membuat video pembelajaran yang akan diupload di YouTube sebagai media pembelajaran baik dari saya, teman-teman, dan juga khalayak lainnya. Pendapat saya mengenai pandemi COVID-19 saat ini. Banyak sekali seseorang yang kehilangan pekerjaannya karena dampak dari COVID-19 ini. Bukan hanya pekerjaan, akan tetapi kuliah dan sekolah pun juga diliburkan. Nah, dengan diliburkan sekolah dan kuliah ini tidak mengganggunya proses belajar mengajar. Karena di sini kami semua menggunakan proses belajar online atau lebih dikenal sebagai daring. Daring ini kami menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Sispo, dan lain-lainnya. Dan juga tidak lupa mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat bepergian. Pendapat saya terhadap
apa saja yang saya lakukan pada masa pandemi saat ini? Yang saya lakukan pada saat pandemi ini yaitu saya belajar melalui learning, Zoom, Google Meet, dan Telegram, dan masih banyak yang lainnya. Nah, terkadang juga di sini sinyal menjadi penghalang saya untuk melakukan pembelajaran tersebut. Namun tidak juga menjadi penghalang bagi saya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, selain itu saya juga melakukan membantu orang tua, masak, dan juga banyak yang lainnya yang bisa saya manfaatkan.